Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Rusdi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kesetaraan gender dan ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender, atau yang dikenal juga dengan keadilan gender, adalah kesamaan kodrat antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak yang sama sebagai manusia dan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini merupakan salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB) yang berusaha ingin menciptakan adanya kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi, dan memastikan adanya akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Selain dari kesetaraan gender, dikenal pula dengan istilah ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini adalah perlakuan berdasarkan jenis kelamin, yang umumnya dialami oleh perempuan. Adapun bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender. Yang pertama adalah marginalisasi atau peminggiran. Hal ini banyak terjadi di lingkungan publik, yang mana banyaknya pekerjaan perempuan yang kemudian tersingkirkan secara perlahan-lahan, yang semula dikerjakan secara manual kini diambil alih oleh mesin yang pada umumnya lebih membutuhkan tenaga laki-laki. Yang kedua adalah subordinasi atau penomorduaan, yang keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting, karena ada anggapan bahwa perempuan itu irasional dan emosional dalam memimpin, sehingga diposisikan pada posisi yang tidak penting. Yang ketiga adalah stereotip. Stereotip ini adalah pelabelan yang diberikan kepada perempuan. Perempuan dilabelkan sebagai ibu rumah tangga dan merugikan jika ikut beraktivitas dalam kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki, misalnya seperti berbisnis dan berpolitik. Yang keempat adalah violence. Violence ini adalah kekerasan yang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara non-fisik. Yang terakhir adalah multi-burden atau double burden, atau pekerjaan lebih dari dua. Hal ini biasanya dilakukan oleh perempuan. Selain menjadi ibu rumah tangga, juga menjadi seorang wanita karir. Karena ketidakadilan yang membudaya sehingga perempuan mengalami kesenjangan gender. Namun, dalam hal ini, hukum negara mengatur bahwasannya perlindungan terhadap perempuan merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi kita, tepatnya pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsip ini menghapuskan adanya diskriminasi, karena setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, budaya, dan jenis kelamin. Selain dari aturan tersebut, hadir pula salah satu lembaga negara yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Nah, lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Perpres nomor 65 tahun 2005 pasal 1 yang menjelaskan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dibentuklah Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan. Nah, berdasarkan dari agenda tahunan oleh Komnas Perempuan, yaitu catatan tahunan. Nah, dari catatan tahunan 2020 tercatat pendokumentasian berbagai jenis tindak kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan melalui unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, yaitu berupa pengaduan, baik pengaduan korban yang datang secara langsung maupun melalui via telepon. Dari 1.419 kekerasan, terdapat 1.277 kekerasan berbasis gender dan 142 kekerasan tidak berbasis gender. Dari berbagai spektrum dan kekerasan yang terekam dan temuan khusus yang didapatkan, salah satu diantaranya adalah dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792% atau hampir 800%.
yang artinya dalam kurun waktu 12 tahun kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan hampir 8 kali lipat. Jadi kesimpulannya, kondisi perempuan Indonesia saat ini masih jauh dari kata aman, karena kekerasan terhadap perempuan merupakan pandemi yang masih marak terjadi di lingkungan publik dan juga di lingkungan privat. Nah, dari ketidakamanan ini, mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi dan mengkampanyekan selamat tinggal kekerasan untuk menuju bagian terbaik menjadi masyarakat yang sejahtera. Melinda Gates mengatakan bahwa perempuan yang bersuara didefinisikan sebagai wanita yang kuat. Saya perempuan, saya berani bersuara. Kamu dan kita semua, ayo bersuara. Mari selamatkan generasi bangsa, stop kekerasan terhadap perempuan.